10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Salpa Putri. Nama saya Juwita Lestari. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang teks prosedur khususnya dalam pembuatan beberapa kerajinan yaitu sapu lidi, serok, Tempat pensil, dan tong sampah. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan atau membuat suatu agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama tujuan, kedua bahan dan alat, dan yang ketiga langkah-langkah pembuatan. Nah, kerajinan yang kami buat termasuk jenis teks prosedur kompleks karena memiliki tujuan yang jelas, memerlukan alat dan bahan, memiliki langkah-langkah berurutan, prosesnya lebih dari 2 tahapan. Dalam proyek ini kami membuat 4 jenis kerajinan, yaitu pertama sapu lidi, kedua serok, yang ketiga tempat pensil, yang keempat tong sampah. Tujuan kami membuat kerajinan-kerajinan tersebut adalah untuk menerapkan pemahaman tentang teks prosedur kompleks, untuk memanfaatkan bahan sederhana atau barang bekas agar menjadi produk yang berguna, untuk meningkatkan kreativitas kerjasama kelompok, dan keterampilan tangan. Mari teman-teman ikuti kami untuk membuat proses kerajinan yang kami buat. Nah, pertama, pada video ini terlihat teman saya sedang memanjat pohon kelapa untuk mengambil daun kelapa yang masih muda. Kami berdua dibantu oleh ayahnya, karena ayahnya takut kami cedera. Teman-teman pasti bertanya, kenapa tidak mengambil daun yang sudah kering saja? Sepengetahuan saya, kalau membuat sapu lidi, sebaiknya dan lebih bagus memakai daun kelapa yang masih muda, agar terlihat lebih bagus dan cantik. Nah, di sini sudah 3 dahan kelapa yang dipotong oleh teman saya. Tada! Ini dia dahan-dahan kelapa yang sudah dipotong oleh teman saya. Kami hanya membutuhkan 3 dahan kelapa saja. Kedua, setelah daun kelapa diturunkan, saya mulai menyisihkan lidi satu persatu dari daunnya. Karena tadi siang posisinya sudah sangat sore, jadi kami melanjutkan malam. Dan yang ketiga ini, saya dan teman saya mengiris bagian daun agar yang tersisa hanyalah lidinya saja, dan tidak ada bagian daun yang menempel. Agar semua lidi bersih, dan saya menyusun lidi-lidi tersebut agar rapi dan sama panjang. Di sini terlihat sapu lidi sudah selesai. Saya mengikat sapu lidi tersebut hingga kuat. Lalu, saya menambahkan batang kayu sebagai pegangan, supaya sapu lidi lebih bagus, kokoh, dan tahan lama. Selanjutnya, pada bagian kedua ini kami membuat serok yang terbuat dari deterjen bekas. Inilah bahan-bahannya. Pertama, deterjen yang sudah kosong dan dibersihkan, teman saya potong bagian depannya untuk membentuk mulut serok. Teman saya memotong perlahan-lahan, dan dia merapikan bagian pinggir deterjen agar tidak tajam dan aman digunakan. Kemudian, batang kayu yang sudah kami siapkan untuk dipasangkan ke deterjen menggunakan paku atau ikatan yang kuat. Di sini saya mempalukan paku-paku tersebut. Setelah semuanya terpasang dengan rapi, serok dan deterjen bekas ini siap digunakan. Lebih ringan dan tentunya lebih hemat karena dibuat dari barang yang tidak terpakai. Selanjutnya, pada malam hari, serok ini dicat oleh teman saya agar terlihat lebih cantik dan bagus. Catnya berwarna biru kecerahan. Selanjutnya, pada bagian ketiga video ini, kami membuat tempat pensil dari kardus.
yang kemudian dilapisi dengan stik es krim. Dan inilah alat dan bahannya. Pertama, kami menyiapkan kardus bekas lalu memotongnya sesuai bentuk wadah tempat pensil yang kami inginkan, seperti yang ada di dalam video tersebut. Setelah bentuk dasarnya jadi, kami mulai mengoleskan lem pada bagian luar kardus dengan lem tembak yang kami gunakan. Kemudian, stik es krim kami tempelkan satu persatu ke permukaan kardus sampai seluruh bagian tertutup rapi. Dan inilah hasil stik yang sudah kami tempelkan di kardus. Selanjutnya, kami membuat 2 bulatan untuk tempat pensil, lalu ditempel di seluruh stik yang sudah dilengketkan di kardus. Nah teman-teman, inilah hasilnya. Saya menambahkan 2 pita di 2 bulatan tempat pensil tersebut. Lalu, saya menempelkan hiasan bunga serta tempelan berbeling di sampingnya. Tempat pensil dari kardus dan stik es krim ini bukan hanya kuat, tetapi juga lebih menarik dan bisa dibuat dari bahan sederhana. Nah teman-teman, selanjutnya yang terakhir, kami menyiapkan kardus dan beberapa alat untuk membuat tong sampah. Pertama, saya merapikan kardus, lalu saya staples agar sama rata. Kemudian saya membentukkan dasarnya merekatkan bagian sambungan kardus menggunakan lem dan lakban agar benar-benar kokoh. Nah, di sini teman-teman melihat saya yang sedang staples kardus tersebut agar tetap kuat dan kokoh. Selanjutnya, saya mengelem kardus pada bagian bawah agar menyatu dengan alasnya tersebut. Lalu saya mengelem pada bagian bawah itu satu persatu dengan benar dan hati-hati agar tidak mudah copot. Lalu saya menambahkan kertas padi dan inilah hasilnya. Ini dia hasil kerajinan-kerajinan yang telah kami buat. Demikian video pembuatan kerajinan yang telah kami buat, mulai dari sapu lidi, serok dari drigen, tempat pensil dari kardus dan stik es krim, hingga tong sampah dari kardus. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman dalam membuat kerajinan dari bahan bekas dan sederhana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.